Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Santai, bukan podcast ya hari ini Mas Iya, Akbar, Bincang benar-benar Santai bincang aja, karena santai. ini juga kebetulan bintang tamunya tiba-tiba datang dan wah ini bintang tamu yang nggak bisa dilewatkan. Kebetulan kembali lagi sama aku Yeyen, founder dari PPABI. Kali ini co-hostnya ganti, siapa? Akbar, saya di humasnya PPA. Kemudian bintang tamu kita hari ini monggo Pak Pur, yang Ya, ditunggu-tunggu. Monggo memperkenalkan Ya, diri Pak saya Pur. Sempurna Bahri, kebetulan salah satu akuntan publik di Indonesia ya. Dulu di Komite Perpajakan lah, sama di beberapa penugasan sejak tahun 2014. Nah, Lebih terkenal dari seleb ini kalau IAPI selebnya kayaknya Pak Pur ini gitu. Apalagi kemarin barusan Pemira Pak Pur meraih suara terbanyak ya Mas Akbar ya, hampir 600 lebih ya Pak Pur ya. Nah, gimana tuh Pak Pur menanggapi yang wah ternyata teman-teman berarti ada harapan banyak juga nih sama Pak Pur. Gimana? ya jadi saya gini ya, sejak 2013 saya kan udah jadi pengurus ya. Jadi waktu itu menangani kalau nggak salah koperasi atau apa. Tapi terakhir tuh saya diminta untuk jadi ketua tim penyusun standar audit dana kampanye gitu ya. Setelah itu beberapa kepengurusan saya ada jadi komite pemira, jadi tim sosialisasi ADRT saya udah 2 kali, pernah mendirikan komite perpajakan, juga mendirikan brevet ya, penugasan pengurus saya jalanin semua. Juga tim pemberantasan akuntan palsu, juga pernah kemarin menjadi tim sosiasi Munaslup, rapat umum anggota, juga pimpinan tim gathering ya, waktu itu saya inisiator, juga tim pengadaan gedung IAPI yang baru. Memang saya sejak dulu hampir tiap tim ad hoc yang dibuat oleh pengurus itu saya dibawa, kecuali yang terkait dengan teknis seperti terkait sertifikasi, terkait standar gitu ya, saya enggak ikut. Tapi yang terkait dengan hal-hal yang IAPI akan lakukan, biasanya saya diminta untuk ikut. Dan saya selama ini jalankan. Itu aja sih sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh. Makanya udah lumayan terkenal ya Pak Pur gitu. Nah kalau ini kan berarti Pak Pur sebentar lagi dilantik nih Pak Pur. Serah terima Serah lah. terima dulu ya, baru dilantik. Nanti ke depan mungkin langsung aja program yang Pak Pur bawa nanti untuk IAPI, untuk perubahan IAPI ini nanti apa Pak Pur? Yang pertama, dengan adanya gedung baru berarti kan kita berubah settingan ya. Biasanya kita sewa hotel, Iya betul. konsinyering harus nyewa tempat gitu ya. Kita fasilitas sudah ada dan dimaksimalkan itu pelatihan kayak CPA Bootcamp kemarin, mungkin juga ada pelatihan brevet ya, terkait standar manajemen mutu, semua bisa kita lakukan. Dan rapat-rapat pun udah bisa dilakukan. Hanya ini kita masih menunggu, ini kan butuh waktu untuk penyelesaian akte jual belinya ya, mungkin 3 bulan 4 bulan. Nanti kita baru renovasi kantor itu ya menjadi suatu tempat yang representatif lah standar hotel untuk mengadakan PPL atau pendidikan. Mungkin nanti juga ada kemungkinan nanti ada lounge segala, tempat untuk ngumpul, ketemu para akuntan publik, tukar pikiran. Jadi semoga kita itu sebetulnya kompak, sebetulnya guyup ya. Jadi tidak ada rasa curiga, saling mengenal. Sebetulnya di gathering kemarin udah kelihatan. Yeah. Nah itu udah kelihatan. Dan ke depan mungkin saya berpikiran untuk mengembangkan semua korda-korda yang ada. Jadi juga nanti mungkin akan ada di beberapa daerah, terutama pulau-pulau tertentu yang besar-besar itu, kita reguler mengadakan itu
mengadakan kuliah umum terkait profesi akuntan publik. Karena kalau menurut aturan atau undang-undang, sebetulnya jasa akuntan publik itu kan banyak ya. Ya. Iya. Ada jasa asuran yang terkenal itu sebetulnya kan general audit ya. Padahal ada compliance audit ya, audit internal control, audit IT. Ada jasa non asuran. Jasa non asuran itu bisa pajak, bisa jadi sebagai lead arranger untuk pendanaan perusahaan gitu ya, penerbitan obligasi untuk menyiapkan IPO ya, merger acquisition. Sebetulnya itu yang kita belum dalami, terutama juga bagi KP-KP daerah, karena lebih cenderung itu lebih banyak ke general audit seperti penyusunan pembukuan gitu ya, atau penyusunan SPT. Padahal pajak itu sendiri bisa belasan jenis jasanya, itu yang belum mereka kembangkan ya. Saya karena banyak berteman sama kawan-kawan terutama yang senior, saya cukup paham lah bagaimana bentuk kantor akuntan yang ideal itu, saya cukup paham. Hanya saya juga lagi melangkah ke sana. Jadi beda dengan kantor yang udah besar, mereka udah banyak partner. Kalau saya kan masih berjalan untuk melahirkan partner yang baru. Tapi saya latih sendiri dan tidak dengan mengambil partner dari luar, tarik begini. Sebetulnya ke saya itu mungkin udah ada 40 yang datang tuh. Minta bergabung, mau konsultan pajak, akuntan publik, sementara jangan dulu lah. Nah, tidak semudah itu ya Pak Pur. Saya perkuat dulu diri saya. Kebetulan saya kan juga pengajar CPA review sama USKP. Jadi itu udah fondasi sebetulnya. Jadi kantor yang besar yang mapan itu sebetulnya kalau partnernya banyak kan. Iya betul. Masalahnya apakah partner ini kita tarik dari luar atau kita buat sendiri? Iya. Nah, itu kan. Begini Pak, berbicara tentang KAP yang bagus lah, yang kondusif segala macamnya itu ya. Tadi salah satunya Bapak menyebutkan dengan partner yang banyak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira indikator apa saja sih Pak yang diperlukan untuk menyatakan bahwa KAP ini bagus atau mungkin perlu ditingkatkan, atau dari sisi pekerjaannya kan juga ternyata banyak nih, ada asuransi dan non asuransi. Nah, yang saya tahu ya kebanyakan KAP masih berfokus pada asuransinya, padahal kan non asuransi kan banyak sekali ya. Dan itu masih perlu digali. Nah, itu bagaimana Pak menurut Pak Bahri itu? Ya, makanya beda ya kalau di KAP yang udah mapan. Mereka itu dibagi, ada yang khusus asuran dunia keuangan, ada asuran yang fabrikasi, ada oil and gas. Di apa juga begitu, di konsultan pajak juga begitu, divisi perpajakan. Oh ini khusus yang untuk tambang gitu ya, ahlinya di pertambangan atau ahli transfer pricing. Tapi ada yang ahli sengketa pajak. Jadi dengan banyaknya partner itu mereka terspesialisasi sendiri. Jadi kita nggak juga boleh iri atau apa melihat orang. Karena semua yang buka kantor itu kalau ingin desain sendiri, nggak ada yang langsung 20 stafnya, pasti paling 3, 5. Iya, betul. Tergantung konsistensi. Nah, itu. Kembali lagi ya tadi ke, berarti pertanyaannya lebih struktural lagi ya, karena yang saya tahu ya KAP itu kan secara partner mungkin banyak, tapi ternyata mereka berdiri sendiri-sendiri, jadi satu di cabang ini, dan kadang pun ada yang satu cabang ternyata tidak saling koordinasi gitu. Nah, jadi yang bagus itu bagaimana Pak, atau perlu berkoordinasi atau bagaimana, atau mungkin kalau di perusahaan kan ada yang spesialisasinya. Kalau dari sisi pekerjaan tadi sudah dijelaskan, mungkin dari sisi strukturnya ada yang bagian SDM, ada yang bagian keuangan, bagian macam-macam seperti itu. Iya, kalau saya melihat ya, kantor akuntan publik itu banyak partner itu. Yang paling idealnya harus satu kantor. Jadi kita komunikasi terus, perdalam terus, berbagi.
Tapi kalau satu di Bekasi, satu di Bogor, satu di Priok, gimana ceritanya? Mungkin secara total keluar tuh bagus. Tapi apakah standar pengendalian mutunya sama atau tidak? Pernah mereka melakukan pelatihan atau tidak? Itu tergantung masing-masing. Oh. Tapi yang saya lihat ya, yang betul-betul pure mature kantornya itu biasanya yang satu kantor. Jadi diskusi kadang ada, saya kan juga dulu partner saya juga banyak, ada 8 kan. Nah, kenapa tuh Pak Pur memutuskan sendiri daripada partner banyak gitu? Jadi jujur aja ya, saya itu kan udah lama ngisi seminar pun saya kan udah sejak 2007 saya kan nggak pernah ngajar di kampus lagi. Yeah. Dulu ngajar banyak lah di Untar, di Frida segala macam. Sejak 2007 saya udah nggak mau lagi mengajar di kampus karena waktunya udah nggak bisa ngurus kantor. Makanya saya putuskan kalaupun mau ngajar paling di brevet atau di seminar. Sejak 12 tuh saya udah keliling Indonesia ngisi seminar dan saya perkuat branding saya di pajak. Terus mengapa harus pajak, Pak? Enggak, pertama ya, pajak itu terukur jumlah wajib pajaknya. Jadi jumlah wajib pajak di Indonesia sekarang yang wajib menyampaikan SPT itu 19.700.000. Jumlah konsultan pajak itu cuma 7.500. Dan itu sumber APBN. Jadi apapun yang saya omongin pasti banyak yang dengar. Yeah. Beda kalau saya ngomong PSK. PSK itu kan terbatas orang, siapa yang kita undang bisa banyak. Iya, betul. Ya, dan nah itu makanya saya tiap minggu sekarang isi seminar, tapi seminar saya cuma bedah sengketa pajak. Dan di IKPI pun cuma saya sendiri yang ngajar itu. Jadi nanti kalau saya belajar pajak nanti ke Pak Pak Sampurna Pur, ya. ya, gitu. Dan saya juga tidak mendalami semua. Oh. Jadi pajak itu kan ada penyusunan SPT, compliance, tax planning gitu ya, ada tax review gitu ya, ada TP doc, transfer pricing, macam lah. Saya tidak mendalami semua, tapi kalau sengketa pajak, mulai dari SP2DK, pemeriksaan, keberatan, peninjauan kembali di tahap DJP, ya gugatan banding tuh di pengadilan pajak tuh saya udah aktif sejak 2007 dan aktif tiap tahun. Kan ada orang terdaftar 2007 tapi nggak pernah sidang gitu ya. Iya, benar. Kalau saya setahun tuh sekurang-kurangnya ada 5 sampai 10 klien saya sejak 2007. Oke. Jadi makanya saya berani ngomong di publik itu terkait sengketa. Oke. Karena saya udah coba semua. Kembali lagi ke tadi Pak Pur, kita kan tadi tipsnya Pak Pur perbanyak partner. Nah, sedangkan Pak Pur tahu sendiri, Pak Pur kan juga ngajar CPA review, pasti udah tahu keluhan-keluhan teman-teman tuh sesusah apa untuk jadi CPA, jadi AP gitu. Nah, nanti dengan Pak Pur sekarang nanti di pengurusan, apakah Pak Pur akan punya program mungkin lebih gimana ya, memudahkan ataukah gimana inovasi-inovasi baru biar kita baik. Jadi lebih banyak saya AP. pernah bicara sama pengurus ya, nanti mungkin akan saya sampaikan juga. Jadi untuk calon AP yang dari kantor akuntan, ujiannya itu dibedakan dengan yang dari selain itu. Kan ada yang kerja di perusahaan jadi AP gitu ya. Jadi verifikasi administrasi itu dilakukan di depan. Jadi kalau lulus dia langsung izinnya keluar. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu udah selesai baru verifikasi. Kalau sekarang gitu ya apa. Pak Pur. Itu yang saya coba apakan. Kita standar itu tidak boleh dirubah. Artinya dimudahkan ujian jangan. Karena nanti hasilnya juga jelek. Iya. Tetapi caranya bisa kita robah dengan memudahkan. Atau kalau umum bisa harus 4 periode setahun. Ya kita bebas saja.
Mau kapan ada duit, mau ujian aja. Itu mau saya coba usulkan supaya betul-betul yang jadi AP itu orang-orang yang betul-betul kerja di KAP. Ya bisa aja dia ngajuin orang, 3 orang nih calon saya. Kapan dia tim verifikasi itu kapan datang ya cek aja langsung. Gak perlu setelah lulus. Jadi cara itu bisa dilakukan sebetulnya. Berarti ide yang disampaikan Pak Pur ini adalah merubah metode ya, tapi dengan menjaga kualitas tetap yang terbaik. Kualitas itu tetap karena kita ini kan ada statement membership of obligation dengan IFEC ya. Ada standar-standar yang kita ikuti. Jadi kayak ujian CPA kita itu kan berdasarkan International Education Standard sampai 8. Kalau CA itu kan cuma sampai 7 gitu ya. Nah, itu tidak boleh kalau itu dirubah berarti standar kita tidak sama dengan CPA yang dikeluarkan oleh organisasi lain di bawah IPEC. Nah, berbicara tentang sulitnya untuk menjadi AP atau mendapatkan CPA saja dulu lah, belum menjadi AP. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih resiko-resikonya menjadi AP, dan otomatis jika resiko tinggi kan untuk mendapatkannya lebih sulit, sehingga untuk mendapatkan CPA itu kan akhirnya menjadi lebih sulit lagi. Nah, itu coba tolong dijelaskan mungkin biar teman-teman yang lagi berjuang ini ya, tahu kenapa sih kok CPA itu sulit gitu. Sulit. Tidak semudah yang kayak sekali ujian lulus atau bahkan perlu berulang-ulang, ada yang sampai berapa tahun itu ya, sampai tahunan. Kita banyak yang sampai tahunan gitu Pak Pur. Jadi gini ya, ujian CPA sekarang ini soalnya itu lebih mudah daripada zaman saya BAP dulu. Coba tanya yang lulusan BAP itu ya. Yang di bawah 2010 tuh coba tanyain sama dia tuh. Karena saya merantau tuh pengen saya lulus, makanya saya serius. Jadi kalau saya misalnya jam 2 pagi itu saya bangun sampai jam 5 saya baca, baru pergi kerja. Pergi saya ke pasar ngantar istri, sambil nunggu di mobil tuh saya buka buku. Pergi ke bengkel ngantar apa. Yang penting tuh niat kita tuh itu aja terus. Jangan meleng-meleng. Dan sekali melangkah jangan pernah berhenti. Itu aja kuncinya. Nah itu teman-teman ya. Untuk menjadi harus fokus. Fokus ya, semangat terus ya. Semangat terus. Jadi kalau misalkan nggak lulus ya nggak apa-apa. Tenang, teman kalian juga banyak yang nggak lulus. Jadi kalau di pengurusan sekarang, waktu terakhir kepengurusan Pak Tarto itu kalau nggak salah saya AP itu jumlahnya 1.400. Iya. Sekarang jumlahnya udah 1.650. Berarti dalam 4 tahun ada penambahan sekitar 250. Kalau zaman Pak Tarto itu dulu ya, yang lahir AP itu 30, meninggal 20. Jadi realnya nambah cuma 10. Melihat tren itu berarti peluangnya kan lebih tinggi tuh. Iya. Hanya masalah kesungguhan. Ini contoh aja Yeyen nih. Muridnya Pak Pur, murid Pak Pur. Saya suruh dia belajar kamu 3 jam sehari. Pokoknya baca, bikin daftarnya yang mau dibaca tuh bukunya semua. Baca tiap hari, itu aja kuncinya. Karena kalau dia hafal udah pasti nggak bisa. Saya pun disuruh ujian sekarang nggak lulus. Gimana kita tahu SA, KEPAP semuanya. Iya. Ya. Nah itu kuncinya. Jadi rutin. Dan kalau kita sudah ujian, ya misalnya nggak lulus, besok ada jadwal ujian jangan dilewat-lewatin. Karena apa? Kalau kita nggak lulus, waktu belajar tuh langsung kebaca. Oh ini yang keluar kemarin, ini yang keluar. Itu semakin menambah. Kayak gelombang semakin lama kan semakin membesar tuh. Iya. Akhirnya nanti saya juga susah, bukan nggak susah. Ujian. Sekarang berarti sudah dipermudah ya sebenarnya. Sebenarnya sudah dipermudah berarti ya Pak Pur ya. Kalau kuncinya cuma fokus. Itu apapun ujiannya, mau sertifikasi konsultan pajak, mau akuntan publik, mau sertifikasi apa. Bukan masalah pintar atau tidak. Nah itu tadi nyambung lagi Pak Pur. Kalau dilihat tuh kan AP-AP kita tuh pasti
sudah kok rata-rata udah sepuh ya gitu ya. Kita kan sering ke kampus-kampus ya Mas Akbar ya, ketemu mahasiswa sharing session kayak gitu. Nah, mereka tuh kayak kenapa kok nggak minat jadi AP gitu kan. Karena mereka katanya kita ngelihatnya kok yang datang tuh pasti kadang ke test center gitu Pak Pur. Itu kok tua, datang lagi kok tua lagi. Terus Itu mereka mendengar ya, eh, ujiannya susah makanya sampai tua baru lulus gitu Pak Pur. Nah, gimana nih buat meningkatkan minat anak-anak muda ini buat jadi jadi AP. apa? Itu kalau menurut saya ya, itu ada generasi terpotong. Gara-gara dulu ujian CPA ini dirubah-rubah terus. Sebetulnya itu yang bikin susah. Kalau soalnya sama aja Mas sampai sekarang. Dulu kan dirubah CPAI, dirubah ujiannya begini. Itu kan selalu saya tentang gitu. Kita harus tetapkan semua ya, kalau memang sedikit-sedikit dirubah, tapi jangan tiba-tiba ada yang workshop, ada yang verifikasi kertas kerja, ada yang kompre. Ya tetapkan aja satu. Dulu malah saya bilang daripada orang tuh workshop sampai ke Jakarta, kenapa nggak pengujinya itu aja pergi ke Kalimantan Betul. tiap Sabtu Minggu? Nah, Kenapa itu. nggak mereka ke Sulawesi, ke Makassar tuh biar pada datang semua. Nah, itu Pak Pur. Nah, Karena sekali berangkat itu kan habis duit 10 juta. belum Kalau lagi di nanti kalau daerah remedi. 10 juta itu udah berapa hektar Iya, tanah itu. belum lagi kalau remedi lagi Iya, tuh itu yang Pak saya Pur. bilang. Dulu saya udah sampaikan itu. Kenapa nggak seperti itu? Emang harus orang Jakarta aja jadi akuntan publik semua kan nggak, harusnya kan nggak begitu. Ya Iya. kita buka untuk semua kan. Saya termasuk orang yang selalu perhatian terkait program CPA itu sejak dulu. Karena saya tahu susahnya untuk jadi CPA itu. Bukan orang enak. Berangkat ke Jakarta nih orang tua udah meninggal. Iya. Nah, kadang Berat bagi saya perjuangan. iya, kita teman-teman di daerah tuh juga gitu. Makanya kita sering ke kampus-kampus, kenapa nggak mau jadi AP gitu. Yang tidak mau AP, pertama di daerah tuh taunya akuntan publik tuh cuma audit. Nggak tahu ada pajak, nggak ada tahu advisory. Iya. Dan itu tuh kan jadi kita ini kan tergantung kita sendiri ya. Apakah pilihan kita kerja di kantor akuntan, ya misalnya masuk ke KAP yang udah ada jadi partner kayak teman-teman di Big Firm itu kan kerja tuh ya, berkarir gitu ya. Sampai umur tertentu mereka kan pensiun ya. Beda dengan orang yang mendirikan kayak kita ini nggak mungkin bisa secepat itu. Kenapa? Karena aturan regulasi akuntan publik ini karena dia untuk kepentingan publik, pagarnya itu banyak. Beda dengan konsultan pajak, dia bekerja itu kan untuk kliennya doang. Kalau kita enggak. Untuk umum, kepentingan untuk umum. OJK, untuk aturan PMK, untuk BPK. Jadi nggak bisa disamakan. Cara yang bisa kita lakukan, terus update diri itu aja. Dan percaya bahwa kita berhasil. Tapi kalau nggak percaya akan berhasil, itu lain cerita. Kalau nggak mana mau saya keluar sendiri, buka kantor sendiri, nekat namanya. Siapa tahu kan lebih enak kalau nggak ada partner gitu. Kan cari partner juga susah kan Pak Pur, yang klik gitu. Membranding diri itu nggak gampang. Ya benar-benar. Ya. Dan membuat orang percaya ke kita itu kan nggak gampang. Iya. Nah, kecuali kita gabung sama orang nama kita nggak muncul tuh banyak orang yang mau. Dan saya juga banyak yang minta itu, yang kantor gede-gede itu minta saya masuk. Kalau saya usaha itu kan untuk untuk kehidupan keluarga bagi saya, kalau bisa ke anak jalanin. Nanti kalau cucu mau ya jalanin gitu aja. Kalau bisa turun-temurun ya Pak Pur ya. Nah, ada lagi Mas Akbar. Mungkin ini Pak Pur yang banyak terjadi sekarang tuh teman-teman kayak yang banyak dicabut izinnya, pembekuan dan lain-lain kayak gitu. Tuh Pak Pur gimana nanggapinnya? Sedangkan kan AP itu kan cuma 1.600 orang, entitas yang kita audit kan lebih banyak dari itu, dan kita sekarang
nggak boleh tuh satu AP tanda tangan banyak lah seperti itu. Sedangkan pertumbuhan AP juga sangat sedikit gitu Pak Pur. Dibanding Dibanding dengan pertumbuhan perusahaan atau entitas-entitas itu ya. Kayak gitu. Sebetulnya gini ya, untuk yang itu, yang saya tahu, saya amati ya, kita ini pasti beresiko. Iya. Ya, semakin gede fee itu pasti smiko lebih tinggi. Karena di OJK itu kan semuanya fee-nya tinggi-tinggi itu. Tapi Iya. resikonya tinggi juga karena kepentingan Resiko publik. diperiksanya. Diperiksa, bisa disanksi gitu, resiko reputasi. Kalau saya, perhatian saya cuma satu, kerja itu diusahakan sesuai standar. Ada minimal standar lah. Dan jangan ada indikasi intensi untuk melanggar. Kalau udah sampai dia punya kantor 1 AP udah sampai 150, 200 itu kan sengaja tuh namanya itu. Ya kalau sengaja ya wajar juga dicabut izinnya. Tapi kadang mereka bukan sengaja, mengakunya terpaksa, Pak. Siapa yang maksa? Coba deh. Terpaksa tiba-tiba klien datang, oke, Oh, gitu. itu bukan terpaksa. Itu kemaruk ya Pak Pur ya namanya. Enggak, itu pun juga merugikan teman-teman lain kan. Harusnya teman-teman lain juga dapat klien, malah nggak dapat di apanya semua. Berarti kembali lagi bekerja berdasarkan proporsinya masing-masing ya, Iya. sesuai kemampuan. Kalau sudah mulai angkat tangan, udahlah kasihkan ke AP yang lain aja biar. Dan itu resikonya kan juga banyak. Iya. Bukan risiko itu aja, ya. Pertama risiko profesi. Iya. Yang kedua, risiko ini kan macam-macam. Bisa juga nanti tiba-tiba orang pajak yang meriksa. Iya. Datangnya risiko tuh bukan dari P2PK aja. Jangan salah loh. Belum kejaksaan dan lain-lain Iya. ya Pak Pur. Tiba-tiba dia bertengkar bertengkar pemegang sahamnya, kita yang kena. Betul. Banyak risikonya itu yang tidak hanya kita, sepanjang kita sesuai dengan standar ya. Masalah plus minus tuh lain urusan ya, kan bisa aja itu subjektif ya. Tapi yang penting yang selalu saya pegang, jangan ada intensi untuk melanggar. Kalau udah intensi itu kan, kalau di dunia hukum dikenal dengan mens rea. Mens rea itu niat untuk berbuat jahatnya ada, selesai itu. Nah, itu yang banyak biasanya yang kena. Itu terkait kompetensi juga nggak Pak Pur menurut Pak Pur? Jadi teman-teman kita tuh kayak kompetensinya belum merata lah ya gitu. Kecuali kayak teman-teman di Jakarta mungkin kan sering tuh kayak PPL dan lain-lain tuh kan pasti banyak diadakan di Jakarta. Sedangkan kita di daerah nih semenjak COVID itu kan sudah kayak ya mulai sekarang kali ya baru ada itu. Kompetensi juga pengaruh nggak Pak Pur? Dan Sebetulnya itu masalah kemauan. Sekarang ada di YouTube, ada di internet, semua nggak PPL pun bisa dipelajari kok. Nggak pun ikut PPL itu kan sebetulnya syaratnya doang tuh. Ya, apa semua yang dibahas di PPL itu, ya, itu kan bisa dibaca di internet tuh. Termasuk di YouTube, walaupun bukan YouTube Indonesia. Kan banyak tuh PSK apa, coba deh semuanya. Ya IFRS itu kan ada semua YouTube. Termasuk kemauan aja untuk melakukan. Dan kemauan untuk belajar. Kan ada orang yang udah jadi AP, yang penting cari duit aja, nggak pernah baca gitu kan. Ya kalau saya, ya tetap saya harus baca. Nah, gini teman-teman. Jadi yang terpenting adalah kita terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Nah, kalau kita untuk meningkatkan kompetensi, tempatnya di mana? di PPAB sama Pak Pur nanti. Pak Pur juga ada CPR review, apalagi PPL sengketa pajak ya Pak Pur ya. Jadi saya tiap minggu ngisi beda sengketa pajak. Nah, Kali ini itu ya kita berpromosinya promosinya dicampur ya setengah-setengah ini. setengah-setengah. Pembicara kita juga memiliki lembaga pelatihan untuk meningkatkan sertifikasi teman-teman semua. Nah, sudah melahirkan berapa AP Pak Pur ini ya kan. Mungkin ya. Saya mau tanya lagi Pak Pur yang kembali yang tadi ya teman-teman banyak disanksi dan lain-lain. Menurut Pak Pur tuh API ada andil nggak sih Pak Pur sebenarnya untuk teman-teman yang kayak gitu? Jadi sebetulnya ya
Eh, saya dulu selalu bilang pembinaan dan pengawasan itu harusnya di IAPI, ya, penindakan di P2PK. Yang nggak bisa dibina baru serahin P2PK. Dulu di Dirasakan, TPAP ya. saya juga begitu. Sekarang kalau ada duit, IAPI itu buatlah pelatihan-pelatihan untuk staf gitu ya. Jadi misalnya ada untung setahun 5 miliar gitu ya, 500 juta, 1 miliar tuh dikembalikan ke anggota. Itu kan kita nggak mungkin dikembalikan duit kayak apa ya, kayak privé kayak itu kan. Iya. Berikan dalam manfaat lain. Kan kita IAPI itu kan untuk anggota, bukan untuk diri-diri pribadi kan. Nggak perlu banget IAPI itu kaya-kaya mah. Yang penting orang yang di dalamnya senang semua. Betul. Termasuk kayak barusan beli gedung gitu ya Pak Pur, Iya, ya? kan itu manfaatnya dengan beli gedung itu diharapkan PPL itu harganya turun. Iya. Yang kedua, selama ini komite-komite itu konsinyering kan di hotel semua. Iya. Sewa tempat, bayar sekian, di hotel semua. Ada kayak kemarin launching modul Modul, apa, ya. itu kan di hotel juga. Rapat dulu rapat-rapat mubes segala kan di hotel. Besok rencana tanggal 1 ini Munas tuh di kantor baru. Kita nggak nyewa. Saya udah pesankan mulai saat ini yang ada permintaan-permintaan untuk rapat di luar di hotel, tolong diinfokan. Kalau bisa kita maksimalkan gedung itu. Ya kalau dikasih, ya daripada di hotel lebih bagus honor anggota komite itu yang rapat itu dikasih sama makannya sekalian. Ngapain ke hotel dibayar? Nanti PPAB boleh numpang podcast di gedung Boleh. baru ya? Boleh loh. Tenang aja. Boleh kata Pak Pur, boleh, Iya. Mungkin boleh. bisa di-spill Pak kira-kira gedungnya di mana, lokasinya. Mungkin yang juga baru, Pak. teman-teman Biar pengen tahu teman-teman juga pengen gimana tahu. sih IAPI itu katanya membeli gedung yang mana gitu. Ya jadi gedung itu nama gedungnya MTH Square di perempatan Otista. Ya, ada gedung di pojok itu namanya MTH Square, lantai 3B. Luas gedungnya itu 2.290 meter. Rencana mau kita pakai cuma setengah kapasitas yang Jadi kita satu punya. lantai ya Pak Pur ya, Satu bukan lantai. satu gedung ya, Nah, biar satu teman-teman lantai. juga nggak salah paham tuh Mudah-mudahan nanti. dalam waktu dekat ya mulai tanggal 20 itu udah bersih semua, lagi proses cleaning, listrik, AC semua kita rapiin semua. Mulai rapat-rapatnya di sana. Ya mudah-mudahan lah ke depan nanti selesai akte jual belinya baru kita renovasi besar-besaran untuk ruangan PPL. Nah, selesai renovasi kita datang ya Pak Pur ya. Silakan. Mau liput nih, biar teman-teman juga tahu gitu. Kira-kira semewah apa sih IAPI setelah Sebetulnya- ini ya? Sebetulnya apa? Jadi ini yang menjadi kita harus perhatikan ya. IAPI ini adalah asosiasi yang asosiasi di bawah AIPEC. Asosiasi yang punya kewajiban ke AIPEC itu di Indonesia cuma 2, IAI dan IAPI. Dan kita standarnya standar global. Jadi seorang CPA itu adalah sebetulnya global citizen. Dia bisa kerja di Singapura, bisa di Malaysia, di Australia. Karena standarnya IFRS ISA-nya kan sama. Ya. Kode etiknya sama. Jadi kalau di apa organisasi padanan kita itu adalah kayak ISKA Singapura, JIPKA Jepang, MIA Malaysia. Nggak bisa kita bandingkan dengan Peradi, dengan IPI, karena kalau konsultan pajak dan pengacara, appraisal, itu undang-undangnya dibuat di Indonesia. Ya, nggak ada konsultan pajak itu undang-undangnya dibuat di Amerika, nggak ada. Di luar negeri dia semuanya undang-undang KUP segala macam itu kan produk DPR semua. Kalau kita nggak bisa disesuaikan. Ya. Nah, terkait itu tadi Pak Pur, standar itu tadi kan ya. Nah, teman-teman tuh yang Pak Pur pasti
ikutlah di semua grup tuh yang selalu diributkan adalah kita tuh cup kecil loh, nggak bisa maksudnya kayak melakukan standar yang sama dengan cup yang besar karena fee-nya aja udah berapa nih gitu. Karena apakah ke depan juga akan mengadopsi apa tuh yang baru LCE. SME ya? LCE. LCE ya Pak Pur itu Less gimana? complex ya entity. Karena Jadi selama ini kayak- P2PK kan juga meriksa karena standarnya pasti cup Ya besar makanya gitu. ada dibilang si Pak Said Amru kan. Jadi kita pakai meriam menembak tikus. Tikus. Jadi lagi disosialisasikan less complex entity, standar untuk less complex entity, standar auditnya. Ya. Jadi nanti nggak perlu sampai apa apa ISA sekarang standarnya. Memang udah di itu. Sebetulnya pakai yang sekarang juga bisa, tetapi yang penting tuh yang poin-poin pentingnya aja yang meyakini kita kewajarannya. Kan tidak seharusnya semua juga mau dijalankan. Iya, iya. Yang penting substantifnya ya Pak Iya. Pur ya. Kalau saya sih itu aja. Gitu Yang ya. itu satu lagi, jangan niat nggak melaksanakan standar. Itu kan lain cerita. Gitu. Oke, Mas Akbar masih ada yang mau ditanyakan? Ke depan nanti Pak Pur akan keliling ini enggak? Keliling Indonesia Indonesia mungkin buat buat membangun Korda, buat menghidupkan lagi. Iya, jadi ada rencana saya. Saya udah bicara dengan Ketua Komite Perpajakan ya, Arif Setiadi ya, supaya nanti mungkin setiap 2 bulan tuh kita mau buka di cabang. Buka brevet ya. Dulu di pembukaan itu dari brevet, karena yang saya tahu, yang saya bisa kerjakan dulu itu ya, nanti apakah itu SMM, apakah PSAK, apakah CPA segala macam ya terserah. Nanti kita koordinasikanlah sama Dewan Sertifikasi. Dan kalau bisa kita buka wawasan ke mahasiswa. Jadi misalnya kita adakan di Makassar gitu ya, kerjasama dengan kampus, pakai ruangannya untuk 200 orang gitu ya, terkait bagaimana profesi akuntansi, yang penting tuh jasanya yang kita kasih tahu. Jangan CPA-nya aja dijelaskan. Ngapain? Orang kan kalau belajar itu kan ingin tahu tujuan akhir kan. Iya. Artinya kalau akuntan itu apa saja kerjanya, peluangnya apa, peluang pasarnya apa. Kalau di pajak kan saya jelaskan kalau ngomong ke mahasiswa, ini 19.700.000 loh jumlah wajib pajak lapor SPT loh. Jumlah konsultan cuma 7.500. Kalau dibandingin tuh bisa 1:3.000 lebih. Kalau dalam kondisi begitu berarti kan kita ngenalin diri aja dong. Iya, betul. Pasar tuh udah ada. Kalau di di Kadin tuh datanya UMKM tuh 67 juta banyak. Berarti AP-nya masih kurang banyak sekali ya Pak Pur? Artinya ada jasa-jasa seperti pembuatan sistem akuntansi, penyusunan Pendampingan laporan laporan ya, keuangan. Pak Pur. Ada penyusunan laporan keuangan bulanan. Karena nanti ujung-ujungnya pasti pajak. Pajak itu kan bicara pembukuan. Ya, bicara self assessment. Self assessment kan bicara pembukuan. Pembukuan itu berarti ada bukti, jurnal, buku besar, adjustment. Nanti jadi rekonsiliasi fiskal baru jadi SPT kan. Kalau itu nggak ada, nanti mereka tuh menggunakan dari rekening koran omsetnya. Nah itu yang selalu saya sampaikan, pembukuan itu penting. Jadi kalau kita misalnya SPT masuk tapi ditanya GL-nya nggak ada, nah itu dari rekening koran tuh aja yang sebelah kiri itu diambilnya semua. Padahal penerimaan di rekening koran tuh ada pinjaman bank, pinjaman dari pihak ketiga. Nah, itu resikonya bukan resiko akuntansi aja, perpajakan. Ya. Menyampaikan ke mahasiswa harus detail. Peluang tuh apa? Jangan Apalagi cerita Gen Z ya. CPA, biayanya sekian, jangan Udah itu. duluan. Melihatnya aja udah ribet duluan duit keluar kan. Tapi kita sampaikan, kamu kalau jadi CPA bisa mengerjakan general audit.
audit kepatuhan. Hmm. Misalnya ada suatu yayasan di Indonesia dapat dana dari grant dari luar, audit khusus sesuai dengan apa kan, bukan general audit tapi audit khusus sesuai dengan permintaan mereka. Sama ini satu lagi Pak Pur ini. Ini yang sering Mas Akbar tanyakan ke saya karena saya udah jadi AP ya. Wah, apa itu ya? Saya sendiri sejujurnya lupa karena saya banyak Ini, tanya. kenapa sih kayaknya tuh kesannya tuh AP-AP itu kayak banyak yang merasa tidak sejahtera hidupnya gitu. Oh, Apakah iya, tidak iya. semenjanjikan itu jadi AP seperti itu? Yang dilihat kan kayak banyak yang teman-teman tuh kayak ya heboh rebutan klien dan atau apapun itu gitu Pak Pur. Jadi ya kita ini kan sama dengan pedagang ya. Ah, Berarti kita itu harus mengenalkan diri. Itu kata kuncinya dulu. branding ya Pak Pur Branding, ya. mengenalkan diri apakah disebut personal branding atau apapun lah namanya. Dan memperkuat diri. Karena di kita sendiri jadi AP itu, cost itu udah pasti, revenue belum pasti. Iya, betul itu, Jadi Pak. costnya misalnya 3,5 juta harus bayar ke IAPI tiap tahun. Gaji karyawan ya, Pak PPL Pur. harus bayar. Belum gaji karyawan, belum sewa kantor. Ini udah pasti. Bagaimana kita mendapatkan ini kan? Iya. Supaya ini di atas kan. Hmm. Inilah yang dikembangkan. Namanya juga apa juga bisnis ya Pak Pur ya. Harus berpikirnya harus bisnis. ya. Bisnis Mas iya. Akbar harusnya Jangan gitu. kita buka KAP tapi berpikirnya sebagai akademis. Iya betul. Kan banyak tuh yang banyak dia ngajar yang lebih banyak dari ngurus kantor kan. Saya sejak dulu kan udah nggak mau ngajar. Bukan nggak bisa. Tuh Mas Akbar, makanya Mas Akbar kamu tuh sudah jadi AP kok masih Ya kalau Iya. kita jualan buka, parfum masih bisnis dan lain-lain katanya dia gitu. enggak kalau saya kita buka usaha itu harus dipikirin tiap hari. Nah, Ya, jadi sebenarnya ini saya mau klarifikasi ya, kenapa saya tanya itu. Karena saya melihat kemarin pas waktu kampanye pemilihan itu ya, waktu pemira, ada beberapa yang mengatakan bahwa akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kan saya jadi tanya, emang jadi apa nggak Jadi apa sejahtera kah kok gitu. sampai akan meningkatkan kesejahteraan gitu. Jadi asal muasal pertanyaan itu dari situ, Pak. Jadi mungkin solusi dari Pak Pur adalah kreatif ya. Jadi AP itu, Ya kita kan pengusaha. Nah, itu teman-teman. bisnis ya kita mainnya. Ya harus berpikir bisnis. Itu. Jangan berpikir apanya aja, teknisnya aja. Saya karena itulah makanya saya mengadakan itu Zoom itu kan. Klien saya banyak dapat dari sana. Saya nggak pernah nyari-nyari. Nggak Saya pernah. datang sendiri ya Pak Pur ya. Nggak pernah saya datang ke bank walaupun direktur bank Mandiri, BRI itu direkturnya kan banyak kawan saya, komisaris segala. Mau rekanan bisa sebetulnya ya, kasarnya bisa ya. Nggak pernah. Saya penting ada jalan itu. Pelan-pelan ada duit nanti suruh staf ujian USKP, nanti CPA, ada duit. Yang penting tiap malam saya kan ngajar. Iya. Itu aja saya jalan. Dan lagi bagi saya ngajar itu adalah untuk supaya saya upgrade terus. Betul. Kenapa? Semua mata kuliah CPA itu adalah jasa bagi KAP. Cobalah pelajaran sistem, nyusun sistem. Iya. Ya. Betul. Pelajaran PSK bisa nyusun laporan keuangan. Pajak bisa nyusun SPT. SPT. Manajemen keuangan bisa buat forecast. Tuh Mas Akbar. Luas Banyak sekali ya ternyata luas ya. ternyata kan. Ya, makanya Itu saya yang bilang belum pelajari digali aja itu sama tiap teman-teman hari. mungkin ya Pak Pur. Kalau ingin mendalami ya harusnya ngambil sertifikasinya. Kalau ada PSK, CPSK. Kalau manajemen keuangan CPMA kan itu yang gitu-gitu. iya, Kalau betul. perpajakan USKP. Jangan lari kemana-mana. Oke, Oke, sudah iya, iya. Mas Akbar sudah terjawab semua Sudah pertanyaannya. terjawab. Oke, terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Wah, ini diganggu waktu istirahatnya. Ayo Pak Pur, tak paksa Pak Pur. Gitu. Terima kasih. Sampai Ya itu ketemu pandangan lagi. saya, minimal pandangan saya ya. Iya. Saya bukan menggurui yang lain. Nah,
Tapi apa yang ada di pikiran saya seperti itu. Oke, terima kasih Ya, Pak terima kasih, Pur. Sama-sama. Pak Pur. Ya, sampai Sama-sama ketemu ya. lagi. Nanti diundang-undang lagi mau ya Pak Pur. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Bincang PPAB selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen ya Mas Akbar Ya. ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.